Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat ya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai bagaimana cara menyalin informasi atau data dari browser atau internet pada aplikasi Microsoft Word. Nah, ini berkaitan dengan tugas kita, tugas praktikum khususnya. Jadi harapan saya, misalnya nanti kita memang sudah tatap muka, kita langsung bisa praktek untuk materi ini. Nah, di sini untuk tugas praktikum yang sudah ada itu praktik pertama itu adalah carilah sebuah artikel di internet mengenai e-learning. Tuliskan search engine apa yang Anda gunakan. Tuliskan juga URL dari hasil pencarian Anda. Yang nomor 2, kopikan hasil pencarian ke dalam perangkat lunak pengolah kata atau Microsoft Word. Kemudian format dan edit data tersebut, atur page setup dokumen, jarak baris, dan teks serta letak gambar. Simpan dokumen hasil pemindaian ke dalam folder yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya dengan nama file tugas praktikum ke-1, karena ini memang yang ke-1 ya. Jadi sebelumnya saya ulang saja untuk membuat folder. Jadi harapan saya masing-masing siswa itu memiliki folder yang nanti digunakan untuk menyimpan dokumen atau menyimpan hasil praktek kalian masing-masing. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik ya. Di sini ada Windows Explorer ini. Nah, di sini ada pada menu komputer itu adalah ada partisi-partisi hard disk. Kalau C itu biasanya untuk sistem, nah D ini untuk data. Nanti kita sesuaikan atau kalian lihat saja pada komputer yang ada di lab. Kira-kira data yang digunakan, folder atau direktori yang digunakan untuk menyimpan itu ada di partisi apa. Kalau ini kebetulan ada di partisi D ya. Nah, nanti di sini seperti ini. Ini saya beri folder 2021 2022. Foldernya di sini LKPD. Nah, nanti kalian membuat folder, klik saja new folder. Ini ada new folder, atau boleh juga dengan klik kanan kemudian pilih new kemudian folder. Nah, kita buat new folder. Di sini dibuat folder siswa masing-masing. Misalnya TIK Aisyah 9 apa, misal 9E. Jadi nanti semua tugas TIK dari Aisyah itu diletakkan di folder ini ya. Oke, sekarang kita sudah membuat folder ini. Ini tolong diingat baik-baik supaya nanti ketika kita praktek kita bisa langsung praktek. Nah, kemudian kita kembali lagi ke tugas. Apa sih perintahnya tadi? Carilah sebuah artikel di internet mengenai e-learning. Oke, berarti kita mencari artikel atau informasi atau data di internet mengenai e-learning. Tuliskan search engine. Search engine itu adalah halaman web yang digunakan untuk menerjemahkan halaman HTML ya, agar supaya dapat kita pahami. Nah, itu yang kita gunakan apa? Macamnya itu banyak. Ada Google, ada Yahoo. Nah, kalau kita menggunakan browsernya itu Google Chrome, pasti otomatis yang keluar search engine-nya yaitu google.com. Jadi menyesuaikan. Kalau misalnya nanti browsernya kalian menggunakan Mozilla Firefox, ya belum tentu Google.com, karena bisa saja ke Yahoo atau yang lainnya. Nah, jadi kita buka aplikasi browsernya ya, kita buka aplikasi browsernya seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya. Aplikasi browser adalah aplikasi yang digunakan untuk
mencari data atau informasi di internet. Sedangkan kegiatan yang dilakukan mencari informasi atau data di internet itu disebut dengan browsing. Jadi kalau perangkat lunaknya disebut browser, kegiatannya disebut dengan browsing. Boleh searching juga boleh, karena di sini ya search engine itu tadi, search pencarian ya, search engine mesin pencari. Jadi alat yang digunakan untuk melakukan pencarian. Oke, di sini saya menggunakan Google Chrome. Saya klik di sini, akun saya sudah tertaut ya pada aplikasi Google Chrome ini, jadi otomatis. Nah, di sini otomatis search engine yang tampil yaitu Google. Langsung saja pada bagian address bar di sini, ini disebut dengan address bar. Address bar itu baris alamat yang digunakan untuk melakukan pencarian. Kalau sudah tahu alamatnya boleh, misalnya www.obengware.com atau ilmukomputer.com boleh, atau langsung saja misalnya pengertian e-learning. Ya, kita enter. Nah, di sini sudah ada dia WordPress ya. Kita klik, masuk. Oke, ini ya, kita langsung ketemu. Jadi e-learning ini pembelajaran berbasis elektronik. Bisa saja melalui, dan bisa saja ketika daring ini sebenarnya kita sudah memanfaatkan yang namanya e-learning ya, hanya saja baru terbatas melalui WA group. Sebenarnya bisa juga dilakukan melalui Google Classroom atau yang lainnya untuk kegiatan pembelajaran berbasis elektronik atau berbasis internet. Ya, sudah ketemu ini untuk informasi atau datanya. Kemudian kita siapkan dulu Microsoft Word-nya, karena kita akan menyimpan informasi atau data ini ke dalam Microsoft Word. Kita buka baru, dokumen baru. Oke, kita kembali ke dalam browsernya, kita klik mau sampai mana. Sampai sini saja mungkin ya. Oke, sampai di kekurangan e-learning ya. Jadi melakukan blog di halaman internet itu bisa dengan seperti blog biasa. Kalian bisa gunakan klik, tahan, geser mouse. Tetapi ini harus hati-hati. Nah, yang lebih mudah adalah kalian klik saja bagian depan. Klik, pastikan itu ada di bagian depan seperti ini. Ini adalah depannya, e-learning di bagian depan. Kemudian scroll ke bawah mau sampai mana. Blognya itu akan dilakukan sampai mana. Misalnya sini, kalian tekan shift dan klik di sini. Nah, jadi dia yang mau kita ambil itulah yang terblok. Tidak semuanya terblok. Kemudian klik kanan, copy. Buka lagi Microsoft Word-nya. Klik kanan, paste atau paste. Kalau kalian biasa sebutnya paste, sebenarnya namanya paste. Kalau di handphone namanya tempel. Kan ada tempel, ada potong ya. Kalau potong itu biasanya cut. Kalau tempel itu paste, kalau copy itu salin. Oke, kita delete yang tidak perlu. Kemudian kembali lagi ke tugas, tuliskan search engine apa yang Anda gunakan. Search engine. Tadi kita masuk ke sini melalui Google, berarti search engine yang kita gunakan yaitu google.com. Oke. Kita tambahkan saja di paling bawah. Search engine yang digunakan yaitu google.com.
Kemudian search engine sudah kita buat ya. Di sini search engine yang digunakan yaitu google.com. Kemudian kita lanjut, selanjutnya yaitu kita diminta untuk menuliskan juga URL dari hasil pencarian Anda. URL ini yaitu Uniforms Resource Locator. Ini alamat di mana kita mendapatkan informasi. Jadi berbeda dengan alamat website, beda. Jadi kalau URL itu alamat yang paling tepat. Nah, seperti ini ya, ini URL. Ketika kalian sudah melakukan pencarian, kalian klik, maka dia akan langsung kepada URL. Nah, URL ini kalian blok, kemudian copy, klik kanan copy ya. Kemudian kembali lagi ke Microsoft Word. Di sini kalian paste. Nah, ini URL. Nanti ketika kita copy URL ini ke Google Chrome, maka otomatis akan masuk kepada informasi ini. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengedit page setup, jarak baris ya. Nah, untuk page setup itu adalah tata letak, mengatur tata letak dokumen. Jadi kalau seperti ini kan masih acak-acakan, kita nggak tahu kertasnya jenis apa. Ketika kita mau print jelek, jadi kita buat tampilannya semenarik mungkin, serapih mungkin, sehingga ketika kita cetak memang hasilnya pas. Nah, untuk mengatur tata letak dokumen itu ada pada menu layout. Di sini kalian pilih margin, kemudian custom margin, paper atau kertas. Yang biasa digunakan itu adalah A4 atau F4. Hanya saja F4 ini sekarang sudah jarang karena F4 ini antara soft dengan hard itu tidak sama. Kita pilih A4. Top adalah margin atas, jadi batas tulisan dengan tepi kertas bagian atas itu margin top. Mau berapa? Kalau mau 2 ya silahkan 2, kita kecilkan. Bagian kiri, left ini bagian kiri ya, jadi sini kita buat 2,5 saja. Bottom adalah bawah, kita buat 2,5. Right adalah bagian kanan, 2,5. Kemudian kalau sudah kita oke. Nah, kalau ini portrait itu berarti bentuknya tegak, kalau landscape berarti miring. Oke. Nah, sudah, kita edit tulisannya, kita blok semua. Kemudian pilih font tipe, Times New Roman, font size-nya 12, jarak barisnya mau berapa? 1,5 supaya tidak terlalu dekat ya, atau 1,15. Rata kanan kiri supaya lebih pas. Kemudian untuk judul jangan 12 ya, judul harus lebih besar dari isi, misalnya 16. Kemudian kita buat rata tengah. Nah, kemudian pada bagian-bagian ini supaya nomornya tidak keluar, kita edit pada bagian ruler ini ya, supaya rapih. Di enter.
di enter. Jadi supaya penomorannya ini lebih rapi. Oke, ini seperti itu juga ya. Ya, kita rapikan. Nah, besok nanti saya buatkan link untuk video ini supaya ketika kalian lupa, kalian bisa membuka video ini dimanapun kalian berada. Jadi bahan ajarnya atau untuk supaya tahu bagaimana langkahnya, bisa dibuka saja videonya. Ini ditebalkan. Dah selesai ya, sudah rapi. Ini jadi ketika kita klik preview sudah rapi. Nah, nanti harapan saya begini juga ketika kalian mengerjakan tugas mata pelajaran lain, apabila ada tugas yang diminta untuk mencari informasi di internet. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan sendiri, tidak minta dikeran dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita save. Di sini ada nama dokumen ya, nama dokumen yang title bar. Title bar itu berisi tentang nama dokumen yang sedang aktif. Karena ini belum pernah kita simpan atau belum kita simpan, maka di sini secara default itu namanya adalah dokumen 1. Nanti ketika kita lakukan save, maka akan berganti sesuai dengan nama yang kita inginkan. Save itu ada dua, ada save dan save as. Nah, kalian harus tahu bedanya. Yang namanya save itu digunakan untuk menyimpan dokumen baru atau dokumen yang belum pernah kita simpan. Kemudian save as itu untuk menyimpan dokumen dengan nama lain. Jadi nanti akan ada dua dokumen yang berbeda nama tapi isinya sama. Jadi save as ini untuk mengganti nama, save ini untuk menyimpan. Save as menyimpan dengan mengganti namanya, save as. Save aja sekarang kita save karena dokumen baru. Nah, di sini diingat, yang perlu kalian ingat adalah bagian ini. Di awal kita sudah membuat folder. Nih ya, nama foldernya ya, TIK Aisyah 9E. Jadi ketika pada bagian penyimpanan, harapan saya adalah kalian menyimpan dokumen atau menyimpan lembar praktikum itu pada folder yang sudah kalian buat di awal tadi. Kita browse. Browse itu artinya mencari. Nah, di sini sudah ada Aisyah 9E, TIK Aisyah 9E. Kita buka, namanya kita ganti. Praktikum 1. Save. Nah, perhatikan di bagian title bar sini. Maka nama dokumen 1 tadi sudah berganti menjadi praktikum 1. Nah, apa bedanya dengan save as?
Save as itu digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama lain. Ini dokumen sudah kita simpan, tapi kita ingin menyimpan dokumen ini dengan nama lain. Maka file, pilih save as. Ada folder Aisyah, kita pilih, kita ganti namanya 2 misal, save. Maka nanti akan ada 2 dokumen di dalam folder kita, yaitu Aisyah 1 dan Aisyah 2. Kita buka saja di sini. Nih ya, praktikum 1, praktikum 2. Jelas ya di sini? Oke, tugasnya sudah selesai, penyimpanannya juga sudah benar. Jadi harapan saya manajemen file dan folder kalian juga paham. Tidak hanya menggunakan komputer, hanya sebatas bermain internet, tapi tidak tahu arahannya kemana. Kita close karena sudah kita save. Sudah selesai. Apabila nanti ada yang akan ditanyakan, bisa melalui chat pribadi ya, atau komen. Nanti video ini ada di YouTube saya, nanti silahkan saja dibuka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.